Materi IPA kelas 5 SD tentang proses pencernaan dalam tubuh. Tugas video ini untuk memenuhi ujian akhir semester 2 media pembelajaran SD. Dosen pengampu Erna Zumroton MPD. Saya, Ferenevita Meliana, dari kelas 2 PGSD A3 NIM 191 33 00000558. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi kelas 5 SD tentang sistem pencernaan manusia. Materi kali ini kita akan membahas tentang yang pertama, pengertian dasar sistem pencernaan manusia. Yang kedua, macam-macam proses sistem pencernaan. Yang ketiga, fungsi sistem pencernaan. Yang keempat, sistem pencernaan manusia. Yuk kita amati dan kita pelajari bersama-sama. Pengertian dasar sistem pencernaan manusia, yaitu proses penghancuran makanan yang terjadi di dalam mulut hingga lambung. Selanjutnya adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di dalam usus. Kemudian proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Dalam pelaksanaan proses pencernaan makanan, organ pencernaan dibantu oleh enzim dan hormon yang prosesnya berbeda tiap organ dan mempunyai fungsi masing-masing. Macam-macam proses pencernaan. Yang pertama, proses mekanis. Pengertiannya adalah proses pencernaan makanan secara mekanis, yaitu pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi bentuk halus atau kecil dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Pada pencernaan mekanis, tidak terjadi perubahan susunan molekul bahan makanan yang dicerna. Yang kedua, proses kimiawi. Pengertian proses kimiawi adalah suatu proses pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul dasar menjadi molekul yang berukuran kecil. Fungsi pencernaan manusia. Fungsi utama dari sistem ini adalah untuk menyediakan makanan, air, elektrolit bagi tubuh dari nutrien yang dicerna sehingga siap diabsorpsi. Pencernaan berlangsung secara mekanik dan kimia dan meliputi proses berikut. Yang pertama, ingesti adalah masuknya makanan ke dalam mulut. Yang kedua, pemotongan dan penggilingan makanan dilakukan secara mekanik oleh gigi. Makanan kemudian bercampur dengan saliva sebelum ditelan. Yang ketiga, peristalsis adalah gelombang kontraksi otot polos involunter yang menggerakkan makanan tertelan melalui saluran pencernaan. Yang keempat, digesti adalah hidrolisis kimia atau penguraian molekul besar menjadi molekul kecil sehingga absorpsi dapat berlangsung. Yang kelima, absorpsi adalah menggerakkan produk akhir pencernaan dari lumen saluran pencernaan ke dalam sirkulasi darah dan limfatik sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Yang keenam, egesti atau defekasi adalah proses eliminasi zat-zat sisa yang dicerna
juga bakteri dalam bentuk feses dari saluran pencernaan. Sistem pencernaan manusia. Yang pertama, bagian mulut. Pada bagian mulut terdapat beberapa bagian penting. Di antaranya adalah lidah yang berfungsi untuk merasa makanan, memposisikan makanan agar mudah dikunyah, dan membantu makanan untuk ditelan. Yang kedua, ada gigi yang berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Yang ketiga, ada juga ludah yang akan membantu Anda menelan makanan dengan lebih mudah lagi dan juga berfungsi sebagai pelindung rongga mulut. Yang kedua, bagian kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai Anda kunyah di antara rongga mulut menuju lambung dan melalui proses pencernaan yang selanjutnya. Kerongkongan atau esofagus atau bahasa ilmiah dalam melakukan tugasnya melakukan gerakan yang disebut gerakan peristaltik yang membantu mendorong makanan yang sudah dikunyah agar masuk ke dalam lambung secara perlahan-lahan. Yang ketiga, bagian lambung. Lambung atau dalam bahasa ilmiah disebut ventriculus, berbentuk seperti kantong yang menggelembung dan letaknya pada bagian kiri dalam rongga di perut. Lambung tersusun atas 3 bagian, yaitu 1. Kardiak. Terdapat otot sfinkter kardiak yang akan membuka jika ada makanan masuk. Yang kedua, fundus, merupakan bagian tengah lambung dengan bentuk membulat. Yang ketiga, pilorus, yaitu bagian bawah lambung yang berdekatan dengan usus halus. Di dekat pilorus terdapat sfinkter pilorus yang dapat bergerak secara peristaltik sama dengan gerak pada di dalam getah lambung yang terkandung asam klorida yang berfungsi membunuh kuman yang ikut bersama makanan, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, merangsang, membuka dan menutupnya, sfinkter pilorus, dan merangsang sekresi getah usus. Pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton, lalu lipase berfungsi mencerna lemak. Renin berfungsi menggumpalkan kasein yang terdapat dalam susu. Yang keempat, bagian usus halus. Usus halus terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, duodenum atau usus 12 jari karena panjangnya sekitar 12 jari orang dewasa yang disejajarkan. Yang kedua, jejunum atau usus kosong karena pada orang yang telah meninggal bagian usus tersebut kosong. Yang ketiga, ileum atau usus penyerapan karena pada bagian inilah zat-zat makanan diserap oleh tubuh. Organ ini dapat berperan sebagai kelenjar endokrin dengan menghasilkan hormon insulin dan sebagai kelenjar eksokrin dengan menghasilkan getah pencernaan berupa tripsin, amilase, dan lipase. Insulin berfungsi untuk mempertahankan kestabilan kadar gula darah. Yang kedua, tripsin
berfungsi memecah protein menjadi pepton. Amilase berfungsi mengubah amilon menjadi maltosa. Yang keempat, lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Yang kelima, bagian usus besar. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali mikroorganisme yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Yang keenam, rektum dan anus. Pada bagian ujung usus besar, inilah yang disebut dengan rektum, yang merupakan jalur yang akan dilalui feses menuju ke tempat pembuangan terakhirnya yakni anus. Pada saat kotoran memasuki rektum, maka itu artinya tempat penyimpanan feses yang berada di atasnya sudah penuh. Dan pada saat itulah Anda akan merasakan sakit perut, serta keinginan untuk buang air besar. Sedangkan anus, seperti yang kita semua ketahui, merupakan lubang di mana feses akan dikeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.